Oke, yuk teman-teman semuanya boleh on cam yuk. Kita mulai acaranya. Oke. Gimana? Udah bisa dimulai? Suara masuk nggak, Wan? Mungkin bisa langsung dimulai aja, Kak. Oke. Bisa masuk ya suaranya ya? Masuk jelas. Oke, baik. Oke, tanpa mengulur waktu lagi karena sudah jam 8. Baik teman-teman semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil amil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul meskipun di dalam virtual Zoom. Semuanya semoga sehat walafiat. Salawat beriring salam tentunya kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam itu. Baik teman-teman semuanya, di sini perkenalkan dulu, nama saya itu Ricky Hernando. Saya Prodi Ilmu Hukum semester 5, sudah selesai lah, bisa dikatakan begitu. Yang akan memandu kajian kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, gimana nih Pak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian malam hari ini, yaitu hukum pidana yang akan dipandu oleh salah satu senior kita, yakni oleh Kak Warasandi, yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah berada bersama kita di sini, yang akan siap memberikan segala ilmunya yang telah dia dapat kepada kita semua. Oke, tanpa mengulur waktu lagi yang panjang, mungkin langsung aja ya kita serahkan kepada Kak Warasandi untuk memberikan segala ilmunya kepada kita supaya kita bisa belajar sama-sama. Kepada Kak Warasandi, dipersilakan. Oke, thank you Ricky. By the way, ini kajiannya hukum acara perdata, Ki, bukan pidana. Oke, nggak apa-apa. Oke, halo teman-teman, selamat sore, masih jam 8. Terima kasih yang udah hadir malam ini dan juga senang sekali bisa ngisi kajian rutin juga di Pokdam, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Batch 21. Dari tadi aku lihat beberapa teman-teman dari angkatan 21 udah mulai gabung. Walaupun memang targetnya sebenarnya ini untuk teman-teman dari angkatan 20 dulu, tapi juga ketika ada antusias dari teman-teman 21 sendiri yang mau bergabung, itu saya appreciate banget gitu. Oke, bentar ya, saya izin share screen. Bentar ya. Oke, udah kelihatan. Bentar. Oke, seperti tadi yang udah saya notice di awal bahwa sekarang kajian pertama kita di sini akan bahas mengenai tentang hukum acara perdata gitu. Nah, mungkin kemarin udah yang teman-teman yang kemarin udah ikut welcoming Pokdam kemarin malam juga sekalian ya, di sini kan saya sebagai ketua biro udah ngejelasin kemarin bahwa selama 3 hari ke depan, berarti di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, total 4 hari, itu kita akan ada kajian rutinan
dari Vokdem buat teman-teman. Jadi nanti jadwalnya bakal disesuaikan. Jadi nanti kita pisah antara batch 21 sama batch 20. Jadi batch 21 itu nanti dimulai Selasa dan Kamis, untuk batch 20 itu dari Senin dan juga Rabu. Tetapi ini hanya sebagai target aja. Sebenarnya untuk kajiannya sendiri ini feel free aja. Teman-teman kalau pengen ikut gabung aja, nggak apa-apa juga. Dan juga ini bagus juga buat teman-teman biar tahu gitu, oh materi selanjutnya yang bakal kita pelajari apa. Dan juga untuk teman-teman 20 juga ini bagus buat mengingat-ingat kalau ikut kajian 21 ini juga bisa mengingat-ingat tentang materi yang udah pernah disampaikan atau yang pernah dipelajari teman-teman di semester 2 gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai hukum acara perdata. Ada 3 subbab langsung yang bakal kita bahas secara singkat, yaitu mengenai ruang lingkup hukum acara perdata itu sendiri. Lalu juga kita akan bahas mengenai kekuasaan kehakiman, dan juga kita akan bahas mengenai kekuasaan mengadili. Nah, ini disclaimer buat teman-teman bahwa Vokdem ini akan membawakan materi selama 8 pertemuan per mata kuliah. Jadi diharapkan ketika teman-teman masuk di Maret besok, itu teman-teman udah mendapatkan setengah dari materi yang udah kita sediain, dan ketika teman-teman udah UTS, nanti kita tinggal dan ketika teman-teman udah UTS, kajiannya udah beres mata kuliahnya. Dan juga diharapkan nanti teman-teman di sisa waktu sampai teman-teman UAS, kita tinggal mengulang dan juga lebih ke learningnya lebih deep learning aja gitu, buat mengulang materi-materi yang udah pernah kita sampaikan. Dan juga sekedar informasi aja, kegiatan-kegiatan dari Vokdem ini bukan hanya berbentuk kajian saja, tetapi nanti ada forum discussion, juga ada workshop atau initial learning yang akan dibawakan oleh biro-biro lainnya. Begitu. Oke, langsung kita ke materinya. Kita ke definisi terlebih dahulu. Di sini mungkin teman-teman tahu gitu bahwa dalam sebuah hukum itu ada yang disebut sebagai hukum formil dan hukum material. Nah, apa yang kalian teman-teman pelajarin kemarin dan juga yang akan teman-teman 21 pelajarin besok itu adalah hukum acara perdata. Hukum perdata adalah bentuk dari hukum material. Sedangkan prosedur law-nya atau hukum acaranya adalah bentuk dari hukum formil itu sendiri, yaitu untuk melaksanakan daripada hukum materialnya. Kalau boleh disingkatkan biar lebih ngerti atau bisa lebih paham, hukum material itu hukum yang isinya hanya berdasarkan teori-teori saja gitu. Sedangkan hukum formil adalah pelaksana dari hukum material itu sendiri gitu. Nah, kalau gitu, nah teman-teman bisa baca di layar bahwa secara definisi hukum acara perdata ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata material dalam adanya tuntutan hak itu sendiri. Nah, teman-teman juga harus tahu lagi, kalau kita ngomongin tentang hukum acara perdata, berarti patokannya adalah hukum perdata itu sendiri. Teman-teman udah tahu bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan antar perseorangan gitu kan, antara orang dengan perseorangan. Harus paham juga bahwa dalam hukum perdata perseorangan dibagi menjadi 2. Ada natural person dan ada reh person. Natural person adalah orang perseorangan per individu. Kalau reh person adalah orang berbentuk badan hukum gitu. Nanti teman-teman bisa diingat-ingat lagi mengenai hal itu, dan teman-teman 21 nanti bakal dipelajari tentang perdata ini di hari Kamis gitu. Oke, dan juga selain itu hukum acara perdata ini juga mengatur tata cara. Sebenarnya memang hukum formil ini itu dibuat untuk menjadi untuk menjadi untuk menjadi prosedur dalam penuntutan hak gitu. Jadi ketika ada interaksi perbuatan hukum atau ada peristiwa hukum antar perseorang ini akan timbul gitu. Namanya orang menjalankan komunikasi, menjalankan perbuatan, pasti di suatu waktu akan ada sengketa gitu yang muncul gitu. Walaupun memang tidak semua bakal ada, tetapi kenyataannya memang banyak juga gitu. Nah, sengketa ini adalah kalau di dalam hukum
perdata itu lebih ke sengketa untuk menuntut suatu hak seseorang ke orang lain kayak gitu. Nah, makanya di sini hukum acara perdata itu untuk mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan putusan setelah adanya pengadilan ini gitu. Nah, untuk hukum acara ini sendiri banyak mungkin teman-teman nanti bakal pelajari. Jadi bukan hanya perdata aja yang punya hukum acaranya gitu. Dan nanti juga teman-teman bakal ketemu hukum acara pidana, ada hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara pengadilan agama, hukum acara apa namanya? Hukum acara tata usaha negara. Jadi semua ada hukum tata ada apa ya? Ada prosedur law-nya gitu. Nah, ini kan privat prosedur law. Nanti prosedur law daripada pecahan-pecahan hukum lainnya itu ada. Mau itu hukum lingkungan itu nanti ada, tapi nanti ada di pengadilan umum yang pecah-pecahnya. Ketenaga kerjaan itu ada. Nanti ke pengadilan apa ya kalau bisnis pengadilan niaga, perikanan ke pengadilan perikanan dan lain sebagainya nanti deh kita bakal bahas mengenai tentang itu, tentang pemecahan dari pada hukum acara itu sendiri. Nah, karena ini adalah sebuah peraturan-peraturan atau sebuah tata cara yang mengatur, tentu ada dasar hukum yang menjadi pedoman dan jadi patokan agar keberlangsungan ini tetap jalan gitu, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang ditentukan oleh negara maupun oleh warga internasional gitu. Nah, kita ketahui bersama bahwa hukum yang hidup di Indonesia saat ini, hukum yang kita laksanakan ini adalah hukum yang memang dibuat oleh para penjajah-penjajah atau para orang-orang yang mengatur Indonesia dahulu gitu. Seperti contohnya adalah Belanda gitu. Nah, makanya dasar hukum pun yang kita tahu perdata dan pidana pun masih menggunakan hukum yang dibuat oleh Belanda, dan juga prosedur law-nya pun sama berdasarkan hukum yang dibuat oleh para pihak-pihak negara lain atau Belanda saat ini. Yang pertama ada namanya Herhezen Indonesisch Reglement atau HIR. Ini atau Reglement Indonesia yang diperbaharui gitu. Nah, ini peraturan ini adalah peraturan khusus untuk Jawa dan Madura. Dulu itu pada masa pra kemerdekaan RI, ketika masih berbentuk kolonial, ini per daerah itu mempunyai prosedur law-nya yang berbeda-beda, dasar hukumnya berbeda-beda. Untuk Jakarta dan juga Madura ini dulu menggunakan HIR. Nah, tetapi sekarang walaupun masih digunakan tapi tidak dibeda-bedakan. Ini lebih ke apa ya? Jadi kalau yang sesuai diambil, tidak sesuai tidak diambil gitu. Nah, lalu ada namanya RGB atau Rechtsreglement Buitensgesten. Ini adalah reglement untuk daerah seberang. Jadi bahasa Indonesianya reglement daerah seberang. Ini untuk daerah-daerah di luar wilayah Jawa dan Madura. Lalu ada namanya RV atau Reglement of the Burgerlijk Rechtvaardiging, adalah peraturan yang sebenarnya digunakan untuk teman-teman untuk warga negara Eropa dahulu. Jadi teman-teman tahu kan, kalau lihat dari sejarah hukum perdata itu kan dibagi-bagi kan, untuk pribumi mana, untuk timur asing mana, untuk orang-orang Eropa mana gitu, dan juga prosedur law-nya tentu dasar hukumnya pun berbeda-beda lagi gitu. Tetapi untuk saat ini di Indonesia karena adanya peraturan peralihan jadi masih digunakan, tetapi udah nggak dibeda-bedakan, hanya dipungut aja yang memang masih sesuai ya diambil, kalau enggak ya udah nggak digunakan. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Lalu tentu ada Burgerlijk Wetboek-nya sebagai hukum materialnya atau kitab undang-undang hukum perdata gitu. Lebih jelasnya itu di buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa gitu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, ini tentang peradilan umum beserta perubahannya. Lalu juga ada jurisprudensi tentang hukum acara perdata itu sendiri. Teman-teman tahu jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang digunakan kembali oleh hakim itu. Lalu ada doktrin yang dikemukakan oleh para ahli atau para sarjana. Begitu teman-teman mengenai dasar hukum daripada hukum acara perdata ini. Oke, kita akan bahas mengenai asas-asas. Asas-asas akan selalu ada, teman-teman harus tahu, karena asas ini adalah dasar teori daripada sebuah apapun.
bukan hanya berhubungan dengan hukum, apapun ada asasnya. Apalagi di dalam lingkup humaniora atau di dalam apa ya sebagai res student gitu kan, asas-asas setiap hukum, setiap kepingan-kepingan hukum itu ada. Nah sekarang ada asas-asas di hukum acara perdata dan ini tentu berbeda lagi dengan asas-asas hukum acara yang lain. Hukum acara pidana pun beda, pasti sangat beda sekali gitu. Nah, yang pertama di sini hakim bersifat menunggu. Jadi artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan ini diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi di sini beda dengan hukum acara pidana yang mana pihaknya pun beda. Kalau dalam hukum acara pidana kan ada yang namanya penuntut umum yang diwakilkan oleh jaksa dan ada terdakwanya yang dituntut gitu. Jadi di sini hakim tidak bersifat menunggu ketika ketika ada suatu tindak kriminal di BAP oleh polisi, BAP-nya dijadikan jadi surat dakwaan itu disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu. Jadi memang ketika ada langsung dilaksanakan proses beracaranya. Berbeda dengan hakim yang dengan hukum acara perdata, walaupun misalnya ada kerugian, walaupun misalnya ada kerugian salah satu pihak atau misalnya ada hal apapun yang memberatkan salah satu pihak, tetapi ketika pihaknya memang tidak mau mengajukan suatu tuntutan, ya nggak usah, berarti nggak ada paksaan gitu, walaupun ada orang yang dirugikan di situ gitu, karena hakim ini bersifat menunggu, jadi dikembalikan lagi kepada orang-orang yang berkepentingan itu. Lalu selanjutnya hakim di sini bersifat pasif. Jadi hakim dalam memeriksa perkara ini bersifat pasif, beda dengan hukum acara pidana yang bersifat aktif. Jadi di sini saya akan jelaskan asasnya karena asasnya bertentangan dengan hukum acara pidana. Jadi sekalian saya jelaskan mengenai perbedaan antara hukum acara perdata dan pidana. Nah di sini di hukum acara perdata ini hakim bersifat pasif dalam artian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ini untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim gitu. Jadi semua barang bukti nanti itu diperiksanya atau misalnya disampaikannya itu semua lewat semua lewat para pihaknya aja gitu. Jadi tidak bersifat proaktif gitu. Dan juga ini nantinya di samping itu para pihak ini dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan dalam bentuk berupa perdamaian atau pencabutan gugatan dan hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Misalnya udah nih masuk ke pengadilan, udah masuk ke ruangan gitu, udah ada bukti, udah ada apa, hakim itu hanya bersifat diam aja gitu, mendengarkan salah satu pihak. Nanti di pertemuannya akan saya jelaskan mengenai prosedurnya tentang replik, duplik dan sebagainya. Di sini hakim hanya mempersilahkan, oke, pihak tergugat sampaikan sampaikan tentang bukti dan sebagainya, pihak tergugat tolong sampaikan, hanya gitu, tektok aja gitu. Dan ternyata nantinya ada perdamaian ketika udah selang setengah perjalanan ternyata ada perdamaiannya, is okay aja, nggak apa-apa gitu. Kalau mau berhenti di sana perkaranya nggak apa-apa, berhenti aja. Kalau misalnya pihak penggugat pengen mencabutan gugatannya boleh juga, feel free aja misalnya kayak gitu. Beda dengan hukum acara pidana yang mau nggak mau harus dituntaskan, bersalah atau nggak bersalah harus dituntaskan gitu melalui putusan gitu, nggak bisa langsung main cabut aja gitu kalau dalam pidana gitu. Selanjutnya persidangan ini bersifat terbuka. Jadi pada asasnya sidang pemeriksaan pengadilan terbuka ini untuk umum yang berarti setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan gitu. Namun di sini ketentuan ini tidak berlaku jika ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan yang patut gitu. Jadi juga misalnya nih dalam perkara perceraian atau perzinahan, lalu persidangan secara tertutup gitu. Misalnya dalam perceraian, walaupun ada perceraian yang terbuka, tetapi kalau misalnya di dalamnya ada perzinahan dan sebagainya yang mana bisa membuka aib seseorang, ya udah ditutup gitu. Kalau pidana pun sama sebenarnya. Pidana tuh bisa terbuka, tapi ada juga kalanya tertutup gitu. Lalu selanjutnya adalah mendengarkan kedua belah pihak. Ini audit alternate partem yang tadi udah saya jelaskan mengenai hakim di sini mendengarkan terkait dengan keterangan dari pihak-pihaknya. Tadi udah dijelaskan. Lalu putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Ini jadi semua putusan pengadilan ini harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili tersebut. Nah, alasan itu dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusan terhadap masyarakat hingga mempunyai nilai objektifnya. Jadi nanti teman-teman
bakal tahu tentang posita, tentang fundamental PTND. Nah, nanti apa ya yang jadi dasar putusan itu alasan-alasannya diambil dari apa namanya dari fundamental PTND dan juga putusannya berbentuk dari posita tersebut. Nanti bakal dibahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Lalu selanjutnya beracara dikenakan biaya, ya betul. Beracara di hukum acara perdata itu enggak gratis, tetapi berbayar. Berbayarnya itu banyak, meliputi pemanggilan, meliputi biaya perkara, meliputi biaya materai dan lain sebagainya gitu. Rata-rata bisanya 500.000 ke atas. Dan yang membayar siapa? Yang membayar nanti yang akan diucapkan di persidangan. Jadi nanti diucapkan di putusan pengadilan. Jadi nanti hakim yang akan menentukan siapa yang akan membayar acara tersebut gitu. Karena ini emang bersifat pribadi gitu. Beda dengan hukum acara pidana yang beracaranya nggak dikenakan biaya gitu. Misalnya si terdakwa salah terus diminta untuk bayar beracaranya, enggak seperti itu gitu. Karena di sana di dalam hukum acara pidana itu bukan perseorangan dengan perseorangan, tetapi negara dengan perseorangan gitu bedanya. Lalu tidak ada harus mewakili. Jadi di HIR ini tidak mewajibkan para pihak untuk diwakilkan oleh orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi di sini para pihak dibantu atau boleh dibantu atau diwakili oleh kuasanya dalam hal ini yakni advokat jika dikenakan. Maksudnya apa? Tidak ada harus mewakili itu. Maksudnya kalau misalnya dalam hukum acara pidana itu terdakwa itu wajib didampingi oleh kuasa hukumnya atau advokat, tapi sedangkan di hukum acara pidana itu nggak datang pun advokatnya nggak apa-apa. Bahkan si tergugat kalau nggak datang itu nggak apa-apa. Itu nanti nanti ada putusan first step di mana putusan si tergugatnya nggak hadir dalam pengadilannya gitu. Bisa kayak gitu kalau dalam hukum acara pidana. Nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya, nah tadi tentang ruang lingkup. Sekarang kita kekuasaan kehakiman. Jadi gitu tentang hukum acara perdata, dasarnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sudah terbuka. Selanjutnya kita ke kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman ini lebih ke apa ya? Bisa ya teman-teman dibaca definisinya. Jadi kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kan sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka untuk menyelenggarakan peradilannya harus ada hakim yang menyelenggarakannya, disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, pelaku daripada kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dua ya, di Indonesia itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Agung ini peradilannya itu ada lagi di bawahnya, ada peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan dan peradilan tata usaha negara gitu. Bedanya apa, Bang? Kalau misalnya hukum acara kalau yang di bawah Mahkamah Agung berarti yang bakal dibahas adalah tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, hukum lingkungan, terus hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara itu di Mahkamah Agung. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu lebih tentang masalah-masalah konstitusi. Contohnya kayak misalnya ada sengketa, misalnya kalau ada apa ya? Dalam konstitusi itu misalnya partai politik, terus masalah amandemen, kalau undang-undang, terus juga masalah masalah undang-undang itu sendiri yang kayak kemarin itu kayak GR, judicial review dan lain sebagainya itu di Mahkamah Konstitusi gitu. Sedangkan untuk masalah yang tadi yang udah saya jelaskan itu di Mahkamah Agung. Nah, fungsinya apa? Di sini fungsinya untuk penyelidikan dan penyidikan. Lalu ada penuntutan gitu. Ini penyidikan itu untuk pidana, penuntutan untuk perdata, lalu ada pelaksanaan putusan, dua-duanya ada. Lalu ada untuk pemberian jasa hukum, lalu ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini untuk perdata gitu. Nanti juga kan teman-teman tahu. Jadi selain menyelesaikan sengketa itu kan nggak harus secara litigasi, tetap ada non litigasi, arbitrase, konsultasi, mediasi dan lain sebagainya. Nanti bakal teman-teman tahu. Begitu mengenai kekuasaan kehakiman. Jadi kuasa daripada para hakim gitu. Pelakunya tadi ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Begitu. Nah, sekarang kekuasaan mengadilinya gitu. Jadi karena
tadi tuh masih umum tuh kita bahas mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Agung tuh banyak lagi cabang-cabangnya. Nah, teman-teman harus tahu biar nanti ke depannya ketika teman-teman jadi lawyer, teman-teman jadi notaris atau teman-teman punya LBH, jadi tahu gitu. Oh, ini ada permasalahan nih. Diambilnya kemana gitu? Prosedurnya seperti apa? Jangan sampai salah gitu. Karena emang seribet itu kalau kita ngebahas mengenai kekuasaan pengadilan. Cuman kalau dasarnya teman-teman udah tahu, teman-teman bakal paham. Oke, pertama, kekuasaan mengadili atau kewenangan mengadili itu sama aja ya. Kekuasaan mengadili atau kewenangan sama itu dibagi menjadi dua. Ada kewenangan absolut dan ada kewenangan relatif. Kalau ngomongin tentang absolut berarti caklep, plek, gak boleh diubah-ubah, itu absolut. Kalau relatif, ya relatif namanya, bisa diubah-ubah, tapi masih ada ketentuannya. Kita bahas one by one ya, satu-satu. Oke, sekarang kita kekuasaan absolut. Maksud dari kekuasaan absolut ini yaitu dilihat daripada objek daripada sengketanya, permasalahannya itu tentang apa gitu. Nah, di sini dalam kekuasaan absolut itu kita bagi, dalam ranah MA itu dibagi. Ada namanya lingkungan peradilan umum, ada lingkungan peradilan agama, ada lingkungan peradilan militer, dan ada lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, makanya teman-teman harus tahu di sini. Oh, misalnya kita misalnya punya sengketa dengan tetangga masalah tanah misalnya atau masalah pagar misalnya. Ini dibawanya kemana? Teman-teman bisa membawanya ke peradilan umum gitu. Nah, di peradilan umum pun harus tahu ini bentuknya perdata atau pidana. Kalau masalah perseorangan yang tidak ada delik atau tidak ada tindak pidana, oh berarti ini perdata gitu. Nah, itu berarti ke peradilan umum. Dan juga kalau peradilan agama itu maksudnya apa, Bang? Maksudnya peradilan agama adalah masalah perdata yang dikhususkan untuk orang-orang Islam. Nanti kita akan bahas tentang peradilan agama di slide selanjutnya. Itu ya, khusus untuk orang Islam, untuk Muslim dan masalah keislaman itu di peradilan agama. Lalu nanti kalau misalnya yang bersengketa gitu antara para anggota militer gimana? Berarti ke lingkungan peradilan militer, misalnya kayak kemarin, misalnya oknum tentara misalnya ngebunuh orang atau oknum tentara melakukan tindak pidana apa. Nah, ini tidak ada, mereka diadilinya tidak di peradilan umum, tetapi di peradilan militer. Lalu peradilan tata usaha negara ini ketika warga atau badan hukum itu ketika punya masalah dengan negara. Ya, gini. Kalau ketika ada masalah dengan negara, berarti ke peradilan tata usaha negara. Contoh mengenai perizinan. Contoh misalnya kalau dia dipecat oleh negara, misalnya di ASN dipecat oleh negara, terus dia nggak rela, boleh melakukan ke tata usaha negara disengketakan kayak gitu-gitu. Lalu misalnya dia merasa dirugikan terhadap suatu peraturan daerah, misalnya atau peraturan lainnya, bisa diajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara gitu. Jadi harus tahu bahwa peradilan umum ini adalah peradilan pidana dan perdata, peradilan agama adalah peradilan perdata untuk orang Muslim dan keislaman. Lalu peradilan militer ini untuk orang-orang militer, anggota-anggota militer. Peradilan tata usaha negara adalah ketika warga ingin menggugat negara, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang kekuasaan absolut peradilan umum. Nah, tadi makanya di dalam peradilan umum pun dibagi-bagi lagi gitu. Jadi ada peradilan niaga, lalu ini tuh harusnya di ini ke bawah. Jadi ada peradilan niaga, ini peradilan niaga ini perdata. Jadi di sini tuh ketika misalnya ada sengketa antara bisnis lah, pokoknya jadi antara perusahaan dengan perusahaan, yayasan dengan yayasan misalnya, atau CV dengan PT dan lain sebagainya, itu nanti akan kembali ke pengadilan niaga. Misalnya pengen ngajuin apa namanya, bangkrut, kepailitan dan sebagainya, ini adalah pengadilan niaga. Lalu pengadilan anak ini adalah ketika misalnya ini biasanya tindak pidana ya. Misalnya ketika seorang anak masih di bawah umur melakukan tindak kejahatan atau melakukan delik, itu pasti akan diadilinya di pengadilan anak. Dan ini of course ini akan menjadi tertutup pengadilannya. Lalu pengadilan HAM ini ketika misalnya ada pelanggaran HAM berat, misalnya ketika ada genosida dan lain sebagainya, itu akan dilanjutkan oleh pengadilan HAM. Ini untuk orang perseorangan atau kelompok ya. Tapi kalau negara yang melakukan kalau negara yang menjadi pelaku pelanggaran HAM itu akan ke pengadilan HAM internasional, ataupun ketika ada sebuah genosida itu akan ke pengadilan HAM internasional gitu. Lalu ada pengadilan tipikor, ini khusus buat tindak pidana korupsi.
Lalu pengadilan hubung industrial ini masalah karyawan, biasanya ya karyawan ini pokoknya tentang tenaga kerja. Jadi antara karyawan dengan perusahaan, misalnya ketika misalnya ada pemutusan kontrak sepihak atau misalnya ada hak yang tidak diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, atau masalah K3 atau misalnya masalah jaminan, itu di pengadilan hubungan industrial. Lalu ada pengadilan perikanan, ini untuk masalah perikanan gitu. Ini biasanya nelayan-nelayan, misalnya tentang sengketa kelautan dan sebagainya, ini ada di pengadilan perikanan. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Selanjutnya kekuasaan absolut pengadilan agama. Di sini teman-teman, tadi yang udah saya notice di awal bahwa ini khusus untuk orang-orang Islam. Perkawinan ketika dua-duanya Muslim, mereka wajib untuk melakukan sengketa ketika ingin perceraian itu di di pengadilan agama. Ini perkawinan tuh banyak ya. Jadi ada hak asuh anak, perceraian, terus pemisahan harta dan lain sebagainya, itu banyak tentang perkawinan ini. Tapi bukan artinya nikah di pengadilan agama, bukan ya. Jadi khusus untuk Muslim itu berperkaranya di pengadilan agama untuk perceraian, kecuali kalau non Muslim di mana Bang? Kalau non Muslim tetap di pengadilan umum, nanti di pengadilan negeri gitu, beda itu. Jadi pengadilan agama untuk orang Muslim, dan juga di pengadilan agama ini juga ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, dengan fikih, dengan lain sebagainya, yaitu ada hukum waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, sengketa ekonomi syariah, itu semuanya di sini. Nah, jadi misalnya ketika ada hukum, misalnya di dalam hukum bisnis misalnya ada sengketa antara bank satu dengan bank lain, ternyata banknya muamalat gitu kan, bank syariahnya, ini tetap di pengadilan agama gitu, bukan di peradilan niaga umum gitu. Dan juga ini khusus perdata ya. Di Indonesia itu yang hukum pengadilan agamanya yang menyelesaikan sengketa pidana itu hanya satu, hanya di Nanggro Aceh Darussalam. Di wilayah lainnya itu nggak ada pengadilan agama yang mengadili suatu tindak pidana, nggak ada, karena hanya di Aceh aja karena ada mahkamah syariah di sana. Itu kekuasaan absolut pengadilan agama. Selanjutnya adalah kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini lebih ke tempatnya. Kalau tadi lebih ke objeknya, siapa yang bersengketa, sengketanya apa, tadi kekuasaan absolut. Kalau relatif itu tempatnya. Kan tadi teman-teman udah tahu nih, udah tahu misalnya ketika teman-teman ada masalah, ada sengketa, tahu nih, oh sengketanya tentang ini berarti harus dibawa kemana. Tetapi teman-teman harus tahu ketika dibawa kemanapun harus tahu ini ke pengadilan yang mana gitu. Pengadilan negeri kan setiap kabupaten banyak gitu. Juga pengadilan misalnya saya di mana, misalnya terus orang yang bersengketanya di mana, ini yang harus dibawa di pengadilan tempat daerah mana. Nah, ini diatur di dalam kewenangan relatif. Jadi ini tempat di mana diajukannya suatu sengketa tersebut gitu, dan ini lebih ke pengadilan oleh acara perdata ya. Yang pertama ada aktor sengketa forum rei. Ini adalah gugatan yang diajukan di tempat tinggal tergugat gitu. Lalu juga ada aktor sengketa forum rei dengan hak opsi. Ini adalah jika tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan ini diajukan ke tempat tinggal salah satu orang gitu. Contoh ya, oke, contoh dulu satu-satu ya. Kalau yang pertama, yang aktor sekurer ini gugatan diajukan ke tempat tinggal tergugat. Ingat, di pengadilan negeri itu ada di kabupaten, di setiap kota dan kabupaten. Misal saya orang Jakarta Selatan, misalnya saya berperkara dengan misalnya Riki dari Jakarta Utara, berarti karena yang digugat ada Riki, maka saya mendaftarkan mendaftarkan sengketa saya di pengadilan negeri Jakarta Utara gitu. Nah, ternyata kalau yang kedua adalah aktor forum rei dengan hak opsi. Misalnya yang digugatnya itu banyak orang, misalnya ada Riki, misalnya ada Nurul atau ada Jihan, 3 orang nih. Beda-beda nih, yang satu saya Jakarta Selatan, yang lain Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Nah, ini boleh salah satunya aja dipilih mau di Jakarta mana gitu. Contohnya kayak gitu. Lalu kalau aktor securum forum rei tanpa hoax ini adalah jika terdapat debitur pokok dengan penjamin. Harus ingat nih, ada debitur dan juga ada penjamin. Nah, di sini yang diambil yang mana? Yang debitur. Misalnya debiturnya atau ya orang yang punya hutang di Jakarta Utara, penjaminnya ternyata di Depok. Yang diambil yang mana? Yang debitur pokoknya aja gitu. Orang yang berhutangnya aja, bukan penjaminnya gitu. Walaupun nantinya penjaminnya akan ikut diseret kepada sengketa tersebut. Selanjutnya yang ketiga, keempat ada pengadilan negeri di daerah tempat tinggal tergugat. Ini gugatan diajukan tempat tinggal penggugat jika tempat tidak tergugat tidak diketahui. Jadi misalnya nih
punya sengketa, tapi ini jarang terjadi, punya sengketa misalnya saya dengan Ricky nggak tahu nih di mana tempat tinggalnya, tetapi ingin disengketakan gitu. Ya udah di saya aja, walaupun saya penggugat, tetapi di tempat saya aja Jakarta Selatan, contohnya kayak gitu. Bisa. Lalu selanjutnya adalah forum rai sitae, itu ini fokus ke barang sitanya. Contoh misalnya Ricky misalnya bersengketa dengan saya, Ricky misalnya orang Jakarta Utara, saya misalnya orang Tangerang Selatan. Ternyata yang dijaminkan barang, misalnya kan orang berhutang ada jaminannya kan. Nah, misalnya yang mau disita adalah sebuah jajaran ruko. Itu ada misalnya di Radio Dalam Jakarta Selatan misalnya. Nah, ya udah bisa tuh kita bikin daftarkan sengketa kita di tempat adanya barang sitaan tersebut gitu. Selanjutnya ada kompetensi relatif berdasarkan domisili, ini dicantumkan secara tertulis dalam akta perjanjian. Jadi boleh nih, biasanya ini yang paling sering itu kayak gini. Ketika kalian bikin perjanjian, itu pasti di bawahnya itu di bawahnya ditulis. Misalnya kalau sengketa dengan secara kekeluargaan misalnya tidak dapat memperoleh mufakat, maka akan melaksanakan sengketa ini ke kantor pengadilan ke kantor Kemitra Kepanilan Jakarta Selatan misalnya. Jadi udah ditetapkan nih, walaupun daerahnya di mana beda, misalnya kalau kantornya Jakarta Selatan udah Jakarta Selatan karena emang udah ada perjanjian di awal. Ataupun di sini ada yang terakhir adalah negara atau pemerintah dapat digugat di setiap pengadilan negeri. Ada dua pendapat, hal ini bisa dilakukan jika tergugat tidak diketahui atau mengacu ke letak objek sengketa. Jadi nanti pengadilan negerinya yang memutuskan siapa gitu. Nah juga tadi lupa mau menjelaskan bahwa di dalam pengadilan itu, jadi ada tadi kan kewenangan absolutnya banyak-banyak kan, ada kewenangan absolut apa-apa, dan juga teman-teman harus tahu ada yang berfaktor intansionalnya. Teman-teman ada yang namanya pengadilan tingkat pertama, ini adalah pengadilan negeri yang terletak di kabupaten kota. Setiap kabupaten atau kota ada, lihat di kota-kota kalian di kabupaten itu ada pengadilan negeri. Ini untuk tingkat pertama. Yang kedua ada pengadilan tingkat banding, itu adalah pengadilan tinggi yang terletaknya di ibu kota provinsi gitu. Contohnya Jawa Barat ya di Bandung misalnya. Terus misalnya misalnya ya Allah kok tolong banget sih pengen mikirin kota ibu kota misalnya Sumatera Barat di Padang misalnya gitu, Sumatera Selatan di Palembang misalnya kayak gitu, itu ibu kota provinsi. Lalu untuk pengadilan tingkat kasasi ini adalah pengadilan di Mahkamah Agung gitu Bapak-bapak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sorry waktunya banyak, hampir setengah jam. Silakan teman-teman jika ingin ada dipertanyakan gitu, tahu kalau misalnya bahasa saya belibet atau ada hal lainnya, silakan saya kembalikan ke Ricky selaku moderator. Oke, wow, bagus banget ya teman-teman materi yang disampaikan oleh narasumber kita, ya ini dari Kak Warah Sandi. Terima kasih ya sebelumnya kita ucapkan kepada Kak Warah Sandi, di mana pada kesempatan kali ini narasumber kita telah membuka wawasan kita untuk sementara ini. Nah, dan untuk lebih memperdalam atau memahami kita bersama, nah selanjutnya di sini kita akan membuka yaitu sesi pertanyaan atau bertanya kepada narasumber, atau lebih tepatnya mendiskusikannya lebih lanjut lah yang hal-hal yang belum terjawab oleh teman-teman yang diundang-undang teman-teman. Nah, di sini kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin menggali lebih dalam mendiskusinya kepada narasumber kita, boleh nih dipersilakan buat menanyakannya. Siapa nih? Bang, izin bertanya, Bang. Oke, boleh. Dari Novarisa ya. Ya, Novariska yang benar, Bang. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bang Ricky. Saya izin bertanya ya kepada Bang Wara. Yang pertama tuh ada di dasar hukum acara perdata itu kan ada peraturan khusus Jawa Madura dan peraturan khusus di luar Jawa Madura dan peraturan khusus negara Eropa. Nah, apakah peraturan-peraturan ini itu berkaitan dengan peraturan-peraturan di hukum adat yang mana sudah menjadi salah satu iniannya gitu loh, di inian tersebut gitu loh, Bang. Bukan negara, astagfirullah, kan negara. Maksudnya di daerah tersebut gitu.
Oke, dan yang kedua tuh Ica belum paham di Bang. Yang di kewenangan relatif itu ada salah satunya tuh Ica sebutin contohnya aja, tempat barang sengketa pasal 118 ayat 3 HIR. Itu kan peraturan khusus Jawa Madura. Apakah itu cuma khusus untuk Jawa Madura apa gimana? Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu, Bang. Oke, terima kasih ya buat Nova Rizka ya. Kalau nggak salah tadi ya. Susah namanya ya. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin masih ada nih dari teman-teman yang mau bertanya. Gimana nih? Masih adakah yang mau bertanya? Gimana nih teman-teman? Masa nih sekian banyak teman-teman yang ada di room, sebagus materi yang udah disampaikan oleh narasumber, masa nggak ada yang terpintas ataupun bertanya nih? Ini menarik loh materinya yang disampaikan oleh Kawaran. Izin bertanya, Bang. Siapa tuh, boleh dipersilakan. Baik, makasih ya Bang atas waktunya. Saya izin bertanya tentang acara di pengadilan nih. Nah, itu kan biasanya dalam pengadilan itu sidangnya itu kalau si tergugat hadir itu melebihi 3 kali ya, melebihi 2 kali sidang. Nah, jika biasanya misalnya contoh itu tentang sidang perceraian. Nah, misalnya itu biasanya sidang pertama tentang mediasi, lalu kedua itu biasanya bacakan gugatan. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya tergugat memang hadir, itu yang ketiga itu menghadirkan saksi. Nah, misalnya nih Bang, kalau kita sebagai penggugat atau tergugat di sidang yang kedua ingin menghadirkan saksi tapi belum disuruh oleh hakim, boleh atau enggak gitu? Karena ada satu dan lain hal gitu, mau menghadirkan saksi di sidang kedua gitu. Udah itu aja sih Bang, makasih. Oke, sama-sama. Oke, gimana? Masih ada yang ingin bertanya apa gimana nih? Kita tambah satu lagi deh kalau mau. Izin bertanya Bang. Baru nanti kita jawab. Oke, dari Niko ya. Iya Bang. Oke. Kan tadi Bang ini ya ada di kewenangan relatif. Ini singkat aja ya Bang nanyanya. Tadi kan ada aktor sekuitur apa kali itu rei gitu kan. Itu ada di pasal 118 ayat 1 HIR. Itu yang mau saya tanyakan itu apa ya Bang? Semacam undang-undang atau gimana HIR? Itu aja sih Bang. Terima kasih Mbak Niko. Oke, tadi udah 3 orang yang bertanya kepada narasumber kita. Ada tadi pertama ada dari Nova Rizka, ada siapa tadi lupa ya, ada Redatul kalau nggak salah, dan ada Niko. Nah, boleh nih dari Kak Wara atau yang mau dijawab siapa duluan. Tadi ada pertanyaan dari Niko itu, dia menanyakan kalau nggak salah itu dari pasal 180 HIR ya, dia menanyakan apakah bentuknya itu seperti apa gitu, apa seperti undang-undang apa gimana ya. Nah itu dari Niko. Terus dari ada Radatul juga menanyakan, contohnya tadi disebutkan di kayak persidangan perceraian ya, ada misalnya lebih dari 2 kali ya, misalnya tadi pertama mediasi dan ada apa tadi ya, menampilkan saksi ya, apakah nanti itunya boleh, si penggugatnya boleh menampilkan juga tanpa diminta. Dan juga tadi 2 pertanyaan dari Nova Rizka tadi ya. Nah gimana nih kepada Kak Wara Sandi, mungkin boleh langsung dijawab kepada Kak Wara. Oke, thank you Ricky, thank you teman-teman yang tadi bertanya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama dari Ica, tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang apa ya? Lebih tepatnya tentang hukum adat ya. Di sini kalau ditanya, misalnya tadi kan misalnya ada daerah-daerah gitu tentang Jawa Madura itu disesuaikan, terus misalnya dari luar Jawa disesuaikan, orang Eropa disesuaikan. Terus gimana kalau misalnya ada hukum adat di situ gitu. Nah, gini, dulu tuh di Belanda itu pikirnya kayak gitu. Gitu. Kalau kita kenapa
dasar hukum dari hukum acara perdata ini beda-beda karena emang orangnya, kulturnya beda-beda di setiap daerah gitu. Jawa dan Madura adalah sentral daripada Hindia Belanda, yang mana orang-orangnya bisa lebih modern dibanding dari daerah-daerah yang lainnya gitu. Ya kayak Batavia, kayak Bandung, kayak misalnya Surabaya, Jogja, mereka lebih lebih modern lah kala itu gitu dibanding teman-teman yang dibanding daerah-daerah yang lainnya karena emang sentralnya di sana dan orang-orang luar pun lebih banyak tinggal di sana gitu. Jadi kulturnya pun jadi beda gitu. Makanya undang-undangnya pun penyelesaian sengketanya pun beda-beda. Lalu di daerah seberang itu RGB itu disebutnya reglekmen daerah seberang. Disebut daerah seberang itu maksudnya seberangan daripada Jawa gitu. Nah, di situ orang-orangnya pun beda-beda gitu. Mereka lebih mengutamakan terhadap masalah adatnya masing-masing gitu. Tahu Indonesia sukunya banyak, adatnya beda-beda dan juga dibeda-bedakan juga. Tetapi karena lebih sentralnya kepada Pulau Jawa, jadi daerah lain ya udah yang penting ada RGB lah gitu. Yang membedakan daripada orang Jawa. Selanjutnya di RV ini adalah untuk orang-orang Eropa gitu karena dulu emang strata sosialnya pun udah beda gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, kalau sekarang HIR, RGB dan RV itu masih digunakan, tetapi tidak full semua yang digunakan. Hanya beberapa saja yang digunakan. Terus kalau ditanya, "Bang, kalau misalnya daerah masing-masing ada adat, itu nanti yang digunakan yang di mana?" Nah, ini masuk lagi nanti ke materi yang udah lalu-lalu tentang hukum acara perdata, di mana adat itu mengalir dengan hukum acara nasional. Nanti teman-teman akan belajar mengenai hukum adat dan juga tentang antropologi adat itu sendiri, bahwa setiap adat itu bisa menyelesaikan sengketanya masing-masing. Negara, kalau kita ini perdata ya, Jadi saya di sini bakal nyontohin tentang perdata aja. Negara hanya memfasilitasi saja, semuanya bebas terhadap orang masing-masing. Contohnya, warga Baduy ketika misalnya ada sengketa antara satu dengan satu lainnya, kalau pengen diselesaikan dengan adatnya masing-masing, monggo. Negara tidak berkewajiban. Negara berkewajiban kalau mereka meminta, gitu. Makanya di sini tadi seperti asas yang pertama di hukum acara perdata, hakim bersifat menunggu. Artinya negara di sini bersifat menunggu. Kalau mau datang sengketanya boleh. Kalau mau diselesaikan secara kekeluargaan, secara adatnya masing-masing, adat Bugis, Dayak, ataupun daerah-daerah lainnya, silahkan selesaikan masing-masing. Negara hanya memfasilitasi ketika misalnya dalam hukum adat itu misalnya tidak ada jalan tengah, maka boleh negara hadir di situ. Dan juga bentuk putusan, bentuk sanksi itu nanti pun akan diserahkan lagi negara. Itu untuk perdata ya, untuk pidana beda lagi. Nanti bakal bicara mengenai pidana. Untuk perdata kayak gitu. Jadi jawabannya itu ya Ica. Jadi dikembalikan kepada adatnya masing-masing. Kalau adatnya memang perlu untuk secara adat ya udah adat. Dan kebanyakan sekarang kayak gitu. Kalau misalnya kita tanpa kita sadari, kalau kita misalnya punya masalah hutang sama orang lain, misalnya sama tetangga, sama apa, kadang biasanya hanya RT yang menengahi, ya udah bawa ke RT atau bawa ke RW, udah ada penengahnya secara mediasi, udah selesai, nggak perlu ke pengadilan. Itu pun adat gitu, seperti itu Ica. Gimana? Nangkep gak, Ca? Iya Bang, nangkep. Berarti itu nggak apa-apa ya, meskipun kayak ada sengketa-sengketa di daerah masing-masing tersebut, meskipun nggak langsung dibawa ke keperdataan, berarti nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi cuma memfasilitasi saja untuk dari negara gitu ya Bang? Ya, betul. Seperti itu, Ica. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Selanjutnya mengenai sengketa tadi, mengenai apa tadi tuh, tentang kewenangan relatif, tentang ini bukan sengketa, ini tentang ini ya, tentang daerah ya, terus tentang daerah, lalu juga tentang sitanya. Ini sekalian jawab dari pertanyaan Niko. HIR itu apa sih? HIR itu undang-undang, sama seperti hukum acara perdata gitu. Sama seperti hukum perdata gitu. Hukum perdata itu yang menjadi kitab itu adalah undang-undang. Saya lupa nomor undang-undangnya apa, saya lupa. Itu ada undang-undangnya. HIR juga ada undang-undangnya ada, tapi lupa nomor berapa. Itu undang-undang. HIR, RGB, RV itu undang-undang gitu. Hukum acara pidana pun ada undang-undangnya, walaupun dari apa namanya, dari Belanda itu masih undang-undang gitu.
hanya saja lupa jenisnya aja apa nomornya, tapi jenisnya itu undang-undang. Nah, kalau tadi sekalian ditanya misalnya karena ada pembagian dulu tadi udah dijelaskan ya, ada pembagian, tapi for now untuk saat ini itu udah nggak ada pembagiannya. Daerah seberang itu masih bisa menggunakan HIR gitu, karena emang ya begitulah, karena memang kita belum punya undang-undang yang belum punya hukum acara perdata yang baru pun ya udah digunakan yang ada, walaupun kita udah merdeka udah hampir 75 tahun belum ada undang-undang baru, ya udah. Jadi kayak ya udah yang penting diambil gitu. Nanti itu yang digunakan. Itu pun seperti hukum acara pidana, hukum KUH pidananya gitu kan, kemarin udah bikin yang baru kan di demo kan nggak jadi lagi kayak gitu, apalagi pidana kayak gini gitu, ruang lingkupnya banyak gitu. Jadi kalau tadi untuk jurusita, jadi kayak tadi walaupun misalnya daerahnya di mana, apanya di mana, ya udah ikutin aja asasnya. Walaupun misalnya di dalam HIR dikatakan bahwa hanya barang sita itu hanya ada di HIR, tetapi misalnya saya sama Riki tuh Bengkulu ya Ki, bener kan? Nah, Riki di Bengkulu, Sumatera kan. Nah, misalnya kalau saya bersengketa sama Riki, misalnya Riki jaminannya barangnya itu ada di Bengkulu, ya nggak apa-apa, saya tinggal ajukan gugatan ke Bengkulu aja, walaupun Bengkulu itu dasar hukumnya RGB dulu ya, RGB. Tetapi karena sekarang ada peraturan peralihan yang boleh menggunakan itu, jadi tetap berpedoman pada HIR. Jadi kayak hukum acara perdata Indonesia itu kayak campur sari gitu, jadi kayak ngambil dari sini, comot dari sini, comot yang baru kayak gitu. Tetapi kalau yang digunakan ya udah plug aja di situ gitu. Sekarang gimana, menjawab nggak ya? Oh, jadi intinya yang itu yang undang-undang ya Bang. Siapa dulu? Oke, Niko dulu, gimana Niko, aman? Jadi intinya HIR RGB gitu kan itu undang-undang ya. Ya, undang-undang betul. Banyak onesan anjir. Mantap anak Ya. SMA. Oke, Ica gimana, aman? enggak, jadi yang Ica tanyain itu Bang, Oh, itu kan salah ada ya. di kewenangan relatif itu kan banyak nih ya contoh-contohnya, ya. dan salah satunya itu tempat barang sengketa yang pasalnya itu 118 ayat 3 ada HIR. kata-kata HIR tuh di belakang. Nah, apakah kata-kata HIR ini khusus untuk Jawa Madura apa enggak gitu loh Bang? Oh, yang kata-kata HIR-nya itu Iya. gini. Gimana, bener kan yang kata-kata HIR-nya itu? Iya, jadi kan ada yang RV, ada yang RBG gitu Bang. Jadi Ica tanyainnya itu apakah ini khusus untuk Jawa Madura atau gimana gitu loh Bang. Ya, jadi ini tergantung aja yang diambil pasalnya yang mana. Kalau di pasalnya ngambil yang RGB berarti bla 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 RGB gitu. Cuman yang digunakan yang mana gitu. Ya, jadi nggak hanya HIR aja, sama kayak yang tadi misalnya RGB pasal 183 RGB kayak gitu. Jadi biar tahu oh dari mana ngambilnya kayak gitu. Oh, jadi itu nggak wajib ya? Maksudnya nggak begitu ini ya, nggak begitu apa ya, dipermasalahkan ini. Ya, gitu. Jadi kayak soalnya biar tahu gini, misalnya kalau kita ngomongin tentang sesuatu, terus kalau kita pengen ngambil dari mana ayatnya, biar tahu oh dia ngutik dari sini. Contohnya apa sih? Misalnya ditanya Bang Wara, syarat perjanjian apa? Kata Bang Wara, ya udah pasal 1332 misalnya gitu. Terus kan mikir 332 ngambil dari mana gitu, pidana apa perdata? Oh iya 1332 KUH perdata gitu. Nah itu. Jadi di belakangnya biar tahu gitu, ngambilnya dari mana gitu. Gitu aja sih, biar tahu ngambilnya dari mana. Aman, Ya, aman? Ya, aman. Terima kasih Bang Wara. Iya. Bang Riki, Sama-sama. terima kasih. Jadi emang wajib ya untuk menjelaskan itu tentang apa. Bahkan misalnya kalau ngomongin tentang undang-undang pun kayak gitu. Misalnya tentang ITE itu tentang ngambil dari mana sih? Oh, ngambil dari nomor 19 tahun 2012 tentang undang-undang ITE, harus disebutkan. Biar tahu ngambilnya dari mana misalnya. Terus ditanya, kata siapa sih Tuhan satu? Ya kan diambil dari misalnya dari surat Al-Ikhlas ayat 1 misalnya gitu, keluar kayak gitu. Biar tahu dasarnya di mana. Seperti itu. Selanjutnya tadi dari siapa ya tadi? Aku lupa. Yang Aridiatul. Oke, tadi mengenai proses persidangan. Persidangan itu memang
panjang jalannya. Makanya kayak orang tuh males gitu. Kalau ngehadapin sengketa di persidangan itu panjang ya, Bu Ibu, Bapak-bapak, tuh kayak hari sidang pertama apa, sidang kedua apa itu ada jadwal. Dan juga sidang pengadilan proses peradilan pertama itu betul tadi yang udah dijelaskan, yaitu mediasi. Jadi kalau ada apa-apa, kalau di dalam perdata itu mediasi dulu. Beda kalau di pidana nggak ada mediasi, langsung plek aja gitu. Kalau dalam perdata itu dimediasi. Itu dimediasi itu kayak gini. Ini benar mau dibawa ke pengadilan gitu. Jadi itu pra, sebenarnya belum proses pengadilan, cuman pra pengadilan. Tetapi wajib adanya mediasi. Ini benar mau dibawa ke pengadilan, coba deh kita selesaikan dulu. Misalnya gitu mediatornya. Kan ada mediatornya disediain oleh pihak pengadilan. Bener nih misalnya tentang perceraian, bener nih Ricky mau cerai gitu, coba deh pikir-pikir lagi kayak gini-gini, biasanya kayak gitu. Nah baru proses pertama itu nanti ada fundamental petendi dulu. Jadi ada alasan-alasan dasar hukumnya tuh, jadwal pertama. Jadwal kedua nanti ada replik duplik, ada jadwalnya. Jadi nah kalau tentang pembawaan saksi itu nanti di sidang pembuktian. Jadi nanti itu dikasih jadwal sama hakimnya. Kata hakimnya gini, misalnya sidang sekarang sesuai jadwal tentang pembacaan fundamental petendi, fakta-fakta hukum dan dasar hukum, biasanya itu. Ya udah, silahkan pihak tergugat udah dibacakan, terus misalnya ada jawaban daripada pihak lainnya, jawaban lagi replik duplik, udah ditutup. Atau misalnya dipotong aja, baru ya udah nanti 2 minggu ke depan tanggal berapa gitu jadwalnya replik duplik. Udah replik duplik misalnya, oke, sidang selanjutnya yaitu tentang tentang pembuktian, tutup lagi, misalnya kayak gitu. Kalau teman-teman ikut contoh pernah ikut tentang proses persidangan itu kayak gitu, kadang cepat gitu. Dulu tanya aja sama teman-teman, dulu tuh sama Bang Alvin kalau nggak salah itu ikut dulu tuh sama Alvin, sama yang lain tuh waktu di PT UN tuh kita cuma datang ke sana 3 menit, cuma nyerahin kertas udah ditutup sama hakimnya. Kadang emang kayak gitu, ribet banget, kayak sebenarnya sehari bisa beres, tapi karena emang prosesnya kayak gitu jadi dilama-lamain dan harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau ditanya tadi boleh nggak di proses kedua langsung bawa saksi, yang nggak boleh kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan yang udah ditetapkan hakim jadwalnya kapan. Kalau misalnya di kedua itu memang jadwalnya replik duplik dulu, baru nggak boleh dulu ke pembuktian gitu. Kecuali kalau hakimnya bilang minggu depan pembuktian, baru di pembuktian bawa semua buktinya. Ya buktinya tuh kan banyak, ada alat bukti tertulis, alat bukti tercatat, atau tentang saksi, keterangan ahli dan lain sebagainya. Baru bisa dibawa di pengadilan. Baru nanti abis itu tuh misalnya udah pembuktian replik duplik dan lain sebagainya tuh nanti putusannya tuh nggak hari itu juga, ditutup lagi, putusan nanti di minggu depan misalnya kayak gitu karena emang proses persidangannya itu lama banget dengan jadwalnya yang beda-beda. Jadi bisa sebulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang kalau di pidana itu bisa sampai 2 tahun belum beres kayak gitu kalau kasus-kasus besar ya gitu. Karena ya namanya manusia banyak masalah. Karena kalau kalian datang ke pengadilan, setiap ke pengadilan ya ke pengadilan negeri misalnya itu tiap menit itu ada aja sengketanya, rekap gitu permasalahannya. Jadi emang mengejar waktu juga, dan juga karena banyaknya list sengketa yang harus diselesaikan oleh para hakim. Begitu Ridatul, kejawab nggak ya? Terjawab Bang, makasih. Sama-sama. Kan ada lagi kalau ada pertanyaan. Wah, gimana nih teman-teman? Gimana nih Bu Ano, Pariska, Datul, dan Niko? Semuanya insya Allah terjawab ya pertanyaannya tadi dari Kawara ya. Aman ya semuanya? Iya Bang, alhamdulillah aman. Oke, jadi tadi tambah dikit nih buat singkatnya yang Bu Ano, Pariska tadi yang relatif itu gini. Jadi kalau untuk penambahan di belakangnya tadi benar apa kata Kak Wara, itu sebenarnya nggak masalah. Itu hanya sebagai ibarat kata bisa dibilang itu penanggung jawab lah. Intinya dari mana sih sumber ini yang kita dapat kayak gitu. Intinya itu penanggung jawab lah. Bisa bilang kasarnya kayak gitu. Kalau yang HIR, RBG kayak gitu. Biar nggak kemana-mana maksudnya pasalnya. Oke. Wah, gimana teman-teman? Menarik bukan ya belajar hukum acara perdata sama ahlinya sama pakarnya juga ya, ilmunya yang udah nggak diragukan lagi. Menarik ya. Ya,
Jadi gimana nih teman-teman? Masa cuma 3 orang gitu kan yang mau belajar bersama, mau diskusi dengan pemateri yang sebagus ini, masa hanya 3 orang gitu kan? Gimana? Masih ada nggak nih yang ingin bertanya? Kalau masih ada, kita buka lagi sesi pertanyaan. Karena sungguh menarik nih belajar sama yang pakarnya kayak ini nih. Gimana teman-teman? Masih ada kayak yang ingin bertanya? Mendiskusikannya kembali? Mumpung sama pakarnya nih. Nanti kalau pakarnya sibuk, susah nih cari ilmunya nih. Ini lagi dikasih-kasih ilmunya, pada diam nih susah nanti. Bang, izin nanya lagi dah. Boleh. Kata nggak ada lagi, boleh deh. Coba. Niko lagi ya, Bang. Boleh. Oke, boleh ya. Jadi ini kan lanjut yang tadi juga. Ini berkaitan sama aktor sekuator tadi lah intinya gitu kan. Yang mana gugatan itu diajukan ke tempat tinggal tergugat. Kenapa gitu, Bang? Kenapa nggak di tempatnya penggugat aja gitu? Hitung-hitung biar dekat gitu. Gimana? Oke. Gimana, Kak Wara? Pertanyaannya udah bisa disimak ya? Iya. Oke. Ya, langsung jawab ya. Nanti kalau Boleh. ada yang nanya, siap-siap aja nanti langsung bilang aja ke Bang Riki mau tanya lagi. Ya, dulu juga pernah mikir, kenapa ya kalau nggak langsung aja gitu ke di penggugat gitu, biar dekat gitu. Kitanya kan kita yang nyampein, biar kitanya yang dekat. Ternyata bapak-bapak, bu-ibu nggak kayak gitu. Jadi kenapa kita harus mendaftarkan gugatan di tempat tergugat? Karena yang pertama, biar tergugatnya nggak kabur, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau yang namanya kabur ya bisa aja kabur sebenarnya. Cuman logisnya kayak gitu dulu tuh. Dosen tuh bilangnya dulu tuh gitu. Yang pertama biar nggak kabur gitu, karena emang masih di lingkup kota itu. Dan yang kedua biar tidak membebankan biaya perkara. Yang paling besar dalam biaya yang paling besar dalam biaya dalam suatu perkara itu di pemanggilan. Jadi dulu pemanggilan ini gak tahu deh kalau sampai sekarang kayaknya masih ini deh. Jadi si paniteranya itu datang ke serumah tergugat gitu. Dia datang, dia bilang, minggu depan ada pengadilan ya, kamu hadir ya. Kayak gitu. Dan itu harus diganti uangnya nanti di biaya perkara. Dan biaya perkara biasanya yang bayar adalah tergugat gitu. Jadi biaya perkara yang dikeluarkan setelah putusan itu juga yang pertama tadi kan tentang biaya perkaranya itu sendiri, tentang acaranya, lalu tentang materai, lalu tentang pemanggilan. Nah, pemanggilan ini biayanya itu dihitung per kilometer. Semakin jauh tergugat, biaya pemanggilannya akan semakin banyak dikeluarkan. Nah, makanya diambil kenapa harus di rumah tergugat? Biar ketika nanti tergugat membayar biaya perkaranya itu tidak terlalu besar gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir sekarang itu kan boleh lewat telepon gitu, bisa lewat WhatsApp gitu, tetapi karena secara formalitas itu nggak boleh kayak gitu. Jadi gitu alasan kenapa harus di di tempat tinggal tergugat gitu. Yang pertama biar nggak kabur karena itu orang yang dituntut haknya. Yang kedua biar biaya perkaranya lebih murah seperti itu nih. Itu masuknya ke ongkos ya, Bang ya? Iya. Ke ongkosnya, betul. Ke Biasanya kan di ongkosnya. bawah itu suka ada total-totalnya itu ATK berapa duit. Iya, betul. Ya tuh ATK juga kan dihitung. Apa ya? Ini itu dulu sih, Bang. Oke. Sih, Bang, jawaban. Iya, sama-sama Niko. Oke, udah terjawab ya buat pertanyaan Niko tadi ya. Oke, gimana nih? Masa Noveriska lagi atau Redatul lagi? Nggak mungkin dong. Tadi udah Niko. Masa balik lagi ke atas gitu kan? 3 orang doang berarti dong yang ikut kajian nih kalau muter-muter. Yang lain gimana nih? Masa materi yang menarik, yang sangat bagus, hanya 3 orang. Gimana nih teman-teman yang lain? Gimana nih? Yo, teman-teman yang lain, dilihat lagi catatannya tadi yang disampaikan oleh Kak Wara.
sebagai narasumber kita, pemateri kita pada malam hari ini yang tadi dijelasin, boleh nih dilihat lagi catatannya. Barangkali ada yang baru dapat pertanyaan, yang nyelip atau yang baru keingat. Boleh nih, mumpung Kak Wara masih open ilmunya untuk malam ini, semuanya dikasih deh untuk malam ini. Yuk teman-teman, gimana nih? Masih ada? Ayo dong, jangan sampai kalah sama yang 3 orang tadi. Oh. Udah kemalaman ya, udah pada tidur nih kayak ini, nggak ada suaranya lagi, kameranya udah pada mati. Kayaknya keenakan Kawara jadi kayaknya ya, menjelaskan kayak mendongeng kali ya. Yuk teman-teman yang lain. Apa sudah jelas semua kah atau biasanya yang diam-diam ini 2 kemungkinan nih. Yang pertama benar-benar paham, yang kedua benar-benar belum paham ini. Makanya pada diam. Oke, benar Ki. Yuk teman-teman yang mana nih yang benar-benar paham atau yang benar-benar belum paham? Tapi semoga ya teman-teman di sini ya yang benar-benar paham lah. Oke, gini aja juga Ki. Kalau emang nggak ada nggak apa-apa ditutup. Tapi pengen nyampein dulu ya Ki sebelum Ricky nutup. Buat teman-teman yang sebenarnya kita kalau untuk teman-teman 21 kita udah ada ininya. Kalau misalnya pengen ada jadwal tambahan gitu. Dan juga buat 2020 kalau misalnya ini khusus kalau misalnya materi perdata pidana perikatan itu boleh ya. Kalau misalnya pengen ada kajian tambahan privat, boleh nanti teman-teman nanti perwakilan buat hubungi saya aja gitu. Kalau misalnya ini kurang jelas materi yang udah disampaikan, kalau pengen mengulang nggak apa-apa. Nanti tinggal minta aja jadwalnya pengen kapan. Nanti tinggal saya akses atau enggaknya gitu ya. Tapi juga sangat apa ya? Saya sangat appreciate buat teman-teman kalau ada pengen kelas atau kajian tambahan. Dan juga di sini mau nyampaikan dulu dari Biro Kajian. Juga teman-teman jangan lupa besok kita bakal ada kajian lagi untuk teman-teman 21 yaitu tentang hukum acara perdata yang bakal dibawain oleh Kak Burhan dan juga Kak Ica. Dan juga untuk hari berikut-berikutnya tetap semangat untuk materi-materi lainnya. Mungkin itu silakan Ricky, kembaliin ke Ricky. Bang, maaf, izin masuk dulu Bang. Ya, Jangan dulu beranjak keluar ya teman-teman. Mungkin nanti di akhir acara ada evaluasi, Bang. Oke, siap. 2019 aja kan 21-nya nggak ikutan. Kenapa Bang? Anak teman-teman 21 ikutan juga evaluasi. Iya, evaluasi dari Bang Alvin. Oke, siap. Oke, berarti evaluasi dari Gitum ya. Ya, terima kasih Bang. Oke teman-teman semuanya, tadi semuanya udah dengar ya informasi dari Kak Wara ataupun tadi dari siapa nih? Susah banget namanya ya. Novariska. Itu ya. Tadi informasinya udah didengar semuanya. Dan juga moderator juga mengingatkan semangat terus buat teman-teman karena ini baru awal teman-teman, jadi jangan sampai kendor, malah tetap semangat. Dan jangan lupa setiap kajian teman-teman usahain punya buku khusus ya, buku khusus lah intinya 1 sama pulpen 1 karena sedikit banyaknya nanti teman-teman mencatat apapun yang disampaikan oleh materi, insya Allah berguna untuk depannya. Karena materinya ini sangat bagus, contohnya tadi yang disampaikan oleh narasumber kita oleh Kak Wara itu benar-benar bagus dan itu juga biasanya memang buat teman-teman yang belajar hukum acara perdata, memang itu yang dipelajari nanti. Jadi buat teman-teman nggak akan rugi buat catatnya itu nanti ya teman-teman. Ruginya nanti rugi buat teman-teman sendiri kalau nggak mencatat ataupun memperhatikan apapun yang disampaikan oleh narasumber yang lain ataupun yang untuk malam ini. Nah, oke, baik ada teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian diskusi kita pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik.
terima kasih kepada narasumber kita, yakni dari Kak Warasandi, yang telah memberikan atau membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga saya juga terima kasih kepada audiens yang telah menyimak dengan antusias diskusi kita pada malam hari ini. Dan moderator juga mohon maaf atas keterlambatannya tadi, karena memang cuaca di tempat moderator khususnya di Bengkulu lagi kurang bagus. Mungkin bisa masuk berita gempa atau banyak lah ya beritanya kalau Bengkulu. Dan mohon maaf juga tadi atas kesalahannya tentang materinya, karena memang udah prepare tapi gelabakan atau panik tadi ya, karena udah ditunggu teman-teman juga. Sekali lagi moderator mohon maaf. Baik, saya Ricky Hernando pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wallahu wafiq ilaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wara dan Bang Riki. Maaf ya diralat, tadi itu buat pengurus Fogdem saja, buat anggota bisa langsung keluar saja. Untuk